Rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Allahumma alimna ta'wila wa faqihna fid din. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban mubarakan wa amalan mutaqabbalan walhamdulillahi rabbil alamin. Pagi hari ini kita lanjutkan kajian kita surat Al-Anbiya, masuk pada akhir-akhir surat. Surat Al-Anbiya ini para santri dan para pendengar di rumah, di awal-awal surat Allah memberikan penjelasan tentang kelalaian manusia terhadap akan datangnya hari kiamat. Diingatkan kembali oleh Allah melalui Rasulullah bahwasannya begitu banyak manusia yang lalai akan datangnya satu hari yang itu pasti datang, yaitu hari kiamat. Kemudian di pertengahan surat Al-Anbiya ini Allah mengkisahkan 16 kisah para nabi yang tujuannya adalah agar menjadi pelajaran bagi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasannya tugas kenabian, tugas kerasulan itu adalah tugas yang mulia tetapi juga tugas yang sangat berat. Seluruh nabi, semua nabi dan semua rasul selalu mendapatkan penentangan dari umat-umatnya. Demikian juga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dikisahkan oleh Allah kisah para nabi dan para rasul agar menjadi pelajaran dan bisa diambil hikmahnya oleh baginda Nabi. Kemudian di akhir-akhir surat Al-Anbiya Allah kembali memberikan penjelasan kepada kita umat baginda Nabi tentang kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita para santri dan para pendengar di rumah, pagi hari ini kita masuk kepada ayat-ayat yang menjelaskan tentang hal tersebut. Kita mulai pagi hari ini dengan satu ayat yang sangat pendek, dan ayat ini sudah umum, bahkan tidak sedikit dari kaum muslimin muslimat yang hafal ayat ini. Tetapi pagi hari ini kita coba pelajari bersama apa hikmah yang terkandung, apa pengertian-pengertian yang ada di dalam ayat tersebut, bagaimana penjelasan-penjelasannya. Walaupun ayat ini pendek, tetapi insya Allah tidak cukup hari ini kita jelaskan karena penjelasannya begitu luas. Habib Isa ingin memberikan penjelasan kepada kalian, bukan hanya penjelasan yang sangat sederhana, tetapi penjelasan yang cukup memadai, karena ayat inilah salah satu yang menjelaskan tentang kedudukan manusia yang harus kita cintai melebihi kecintaan kita kepada yang lain, termasuk kepada diri kita sendiri, bahkan termasuk kepada kedua orang tua kita. Sehingga
sangat sayang apabila ayat yang pendek ini hanya dipahami kulitnya saja. Oleh karena itu kita coba pelajari bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ma, dan tidaklah, arsalnaka, kami mengutusmu wahai Muhammad, illa, kecuali, rahmatan, menjadi rahmat, lil alamin, bagi semesta alam. Para santri, para pendengar di rumah, sebagaimana Habib bisa sampaikan tadi, ayatnya pendek tetapi mengandung pengertian yang sangat luas. Mengartikan ayat ini jangan sampai salah, karena ada sebahagian yang mengartikan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin dengan mengartikan dan tidaklah kami mengutusmu ya Muhammad kecuali membawa rahmat, ya, kecuali membawa rahmat. Jangan sampai salah kita mengartikan seperti itu ayat ini. Jadi sangat berbeda sekali apabila Habib Isa tulis illa rahmatan itu dengan makna melainkan membawa rahmat, membawa rahmat. Makna yang sebenarnya adalah dan tidaklah kami mengutusmu ya Muhammad melainkan menjadi atau sebagai rahmat. Di sini sangat berbeda sekali redaksinya para santri dan para pendengar di rumah. Membawa rahmat dengan menjadi atau sebagai rahmat, sangat berbeda sekali. Apa perbedaannya? Nanti Abi bisa jelaskan. Para santri dan para pendengar di rumah, ayat ke-107 surat Al-Anbiya ini menjadi bukti bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala sangat memuliakan baginda Nabi. Ini menjadi bukti. Nulisnya nanti dengarkan dulu biar otaknya tidak terbagi. Ayat ke-107 ini menjadi bukti bahwasannya baginda Nabi mempunyai posisi yang begitu mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena tidak ada seorang manusia pun yang di dalam Al-Quran disebut sebagai rahmat. Karena tidak ada satu manusia pun yang di dalam Al-Quran itu disebut oleh Allah sebagai rahmat. Tidak ada. Satu-satunya manusia yang di dalam Al-Quran diberikan sebutan oleh Allah sebagai rahmat hanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
Nah, ayat ini sangat pendek, tetapi ayat ini mempunyai makna yang begitu luas. Di dalam ayat yang pendek ini terdapat 4 pokok persoalan. Nulisnya nanti. Lebih penting menulis apa mendengarkan penjelasan? Ada artinya kalian nulis tapi penjelasannya nggak masuk. Nanti nulisnya, tak kasih waktu sendiri. Ayat ini terdiri dari 4 pokok bahasan. Yang pertama yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pemberi wahyu atau pengutus. Yang pertama. Yang kedua yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat ini beliau adalah sebagai rasul atau sebagai apa rasul itu? Utusan. Yang ketiga yaitu tentang risalah. Apa risalah itu? Yaitu tugas yang dibawa oleh baginda Nabi. Tugas yang dibawa oleh baginda Nabi. Nah, yang keempat lingkup. Lingkup itu apa? Ya, ruang dan waktu. Lingkup dari risalah atau tugas kerasulan. Nah, di dalam ayat ini ada 4 pokok persoalan. Walaupun ayatnya begitu pendek. Baik, sekarang kita masuk ke dalam ayat. Para santri dan para pendengar di rumah, di dalam redaksi ayat ini, dengarkan betul ya. Di sini ada kata wama. Ma di sini dikatakan sebagai manafi. Allah. Apa? Tisu. Wama, huruf ma di sini disebut dengan manafi. Manafi itu artinya huruf yang mempunyai arti meniadakan yang lain. Maksudnya adalah meniadakan yang lain. Berbeda dengan la. Ada yang menanyakan kenapa kata wama ini tidak menggunakan wala. Wama dengan wala itu adalah satu hal yang sangat berbeda. La itu artinya jangan atau bersifat larangan. Jadi sangat tidak cocok apabila la di ayat ini menggantikan huruf ma. Nah, kalau kalian mendapatkan pertanyaan seperti itu, jawabnya seperti tadi. La itu adalah larangan, jangan, ojo. Tetapi ma di sini mempunyai arti manafi. Artinya apa? Dengan adanya huruf ma,
maka kata selanjutnya itu sudah betul-betul dibatasi oleh Allah. Meniadakan yang lain maksudnya adalah tidak ada hal lain lagi selain yang dibatasi oleh Allah. Nah, dalam ayat ini apa? Apa yang dibatasi oleh Allah? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Apa yang dibatasi oleh Allah? Yang dibatasi oleh Allah adalah bahwa Nabi diutus semata-mata sebagai rahmat. Ini sudah dibatasi oleh Allah. Jadi tidak bisa kemudian diterjemahkan dengan kata lain, dengan kalimat yang lain, dengan maksud yang lain. Karena sudah dibatasi oleh Allah. Wama. Jadi tidak ada lagi tugas baginda Nabi diutus oleh Allah adalah sebagai rahmat, bukan membawa rahmat. Apa bedanya Habib? Sebagai rahmat dan pembawa rahmat dan membawa rahmat. Apa bedanya? Sangat berbeda sekali. Makanya Habib Isa katakan tadi di awal, jangan diartikan rahmatan ini dengan kata membawa rahmat. Jangan. Dan tidak boleh itu. Tetapi diartikan rahmatan di ayat ini adalah menjadi rahmat atau sebagai rahmat. Apa bedanya sebagai rahmat dengan membawa rahmat? Sangat berbeda. Contoh, Habib Isa membawa tas, misalkan. Habib Isa membawa tas. Antara Habib Isa dan yang dibawa yaitu apakah sama? Berbeda? Berbeda. Tidak sama antara Habib Isa dengan yang dibawa, yaitu tas tadi. Ini sangat berbeda. Sehingga kalau diartikan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad kecuali membawa rahmat untuk semesta alam, berarti Nabi Muhammad belum tentu sebagai rahmat. Seperti Habib Isa tadi, Habib Isa membawa tas, maka Habib Isa sangat berbeda dengan tasnya tadi yang dibawa. Bukan makhluk yang sama, betul enggak? Nah, kalau diartikan baginda Nabi itu membawa rahmat untuk semesta alam, berarti belum tentu apa yang dibawa oleh baginda Nabi itu sifatnya sama dengan baginda Nabi yang membawa. Sifat Habib Isa yang membawa tas tadi tidak sama dengan tas yang dibawa. Paham tuh? Bisa dipahami? Jadi jangan pernah mengartikan ayat ini dengan kalimat dan tidaklah kami mengutusmu ya Muhammad melainkan membawa rahmat untuk semesta alam. Sangat berbeda. Jadi artikanlah ayat ini, dan tidaklah kami mengutusmu ya Muhammad melainkan sebagai rahmat untuk semesta alam. Karena Nabi Muhammad itu sebagai rahmat, berarti yang dibawa itu pasti, karena baginda Nabi itu sebagai rahmat. Rahmat itu apa? Kasih sayang. Karena baginda Nabi sebagai rahmat, berarti yang dibawa
Pasti kasih sayang. Tidak mungkin baginda Nabi sebagai rahmat kemudian membawa untuk semesta alam ini selain kasih sayang. Sungguh sangat tidak mungkin. Paham dong? Paham ya? Bisa dipahami ya? Ini kaidah awalnya yang harus betul-betul kita imani. Nah, ayat ini para santri disebut sebagai ayat yang muhkam. Ayat ini ayat 107 disebut sebagai ayat yang muhkam. Apa maksudnya? Maksudnya adalah ayat yang sudah jelas kebenarannya dan tidak boleh diragukan lagi. Muhkam. Sebagai seorang muslim, sebagai orang yang beriman dan sebagai umat baginda Nabi, maka wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, ini muhkam. Tidak boleh kemudian kita menyangsikan, tidak boleh kita merasa ragu. Maka kita harus 100% yakin, 100% beriman bahwasannya baginda Nabi itu adalah sebagai rahmat untuk semesta alam. Sekarang kita masuk kepada pokok bahasan yang pertama. Allah yang di ayat ini bertindak sebagai pemberi risalah, pemberi tugas yang mengutus baginda Nabi. Allah adalah pencipta, pemilik dan pengurus semesta alam. Allah itu pencipta. Selain pencipta, Allah juga pemilik. Selain pemilik, Allah juga yang mengatur, Allah yang mengurus. Apa? Semesta alam. Langit, bumi, dan seluruh isinya. Seluruh alam jagat raya. Allah yang menciptakan semuanya, dan Allah juga yang memiliki semuanya, sekaligus Allah yang mengatur semuanya. Gerak-gerik kita, tingkah laku kita, setiap hembusan nafas kita, semuanya diatur oleh Allah sedemikian rupa. Benda-benda yang ada di angkasa, semuanya diatur oleh Allah pergerakannya. Rezeki, kecukupan, semuanya Allah yang mengatur, Allah yang memberikan. Bahkan jangankan manusia, binatang melata yang ada di dalam tanah itu pun Allah yang menjamin rezekinya, sehingga tidak pernah binatang yang ada di dalam tanah itu pun merasa kekurangan makan. Inilah Allah, tempat kita bergantung hanya satu, ahad, tidak ada dua, tidak ada tiga, hanya satu. Tempat kita bergantung, memohon segala sesuatu, itulah Allah yang mengutus baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita masuk kepada pokok yang kedua, yaitu tentang Nabi
Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang di dalam ayat ini beliau adalah sebagai Rasul. Para santri dan para pendengar di rumah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam diberikan oleh Allah dan dijadikan oleh Allah sebagai rahmat, sebagai kasih sayang lil alamin, untuk semesta alam. Pertanyaannya, bagaimana caranya sehingga baginda Nabi itu dijadikan oleh Allah sebagai rahmatan? Tidak ada yang instan, tidak ujuk-ujuk Allah kemudian menjadikan baginda Nabi sebagai rahmatan lil alamin. Tidak. Tetapi semua melalui proses. Proses apa itu? Yaitu proses pendidikan. Sehingga setelah melalui pendidikan itu, baginda Nabi menjadi makhluk yang diberikan oleh Allah titel rahmatan lil alamin. Nah, para santri dan para pendengar di rumah, kita pelajari bagaimana cara Allah mendidik manusia agung ini, sehingga beliau diberikan oleh Allah titel yang luar biasa, yaitu rahmatan lil alamin. Paling tidak ada 3-4 cara Allah mendidik baginda Nabi. Yang pertama, baginda Nabi menjadi rahmat melalui pendidikan oleh Allah. Apa buktinya? Buktinya apa? Di dalam satu ayat di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, fabima rahmatin minallahi lintalahum. Penggalan ayat ini yang berarti, maka disebabkan rahmat dari Allah lah engkau ya Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka umat manusia. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah engkau ya Muhammad berlaku atau bersikap lemah lembut, kasih sayang kepada mereka umat manusia. Penggalan ayat ini bisa kita artikan bahwasannya apa yang ada di dalam diri baginda Nabi, baik itu sifat beliau, ucapan beliau, tingkah laku beliau, itu semua hasil dari didikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan diperkuat dengan satu hadis dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyampaikan, "Addabani Rabbi ahsana ta'dibi." Tuhanku telah mendidikku, maka ia menjadikan pendidikanku menjadi baik. Dengan tegas baginda Nabi menyampaikan, "Addabani Rabbi." Tuhanku telah mendidikku. Maka ini menjadi dasar, menjadi dalil bahwasannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memanglah dididik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, lalu bagaimana cara Allah mendidik baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama yaitu cara mendidik, cara
mendidik Allah. Yang pertama yaitu pendidikan by design. Ya, sedikit bahasa Inggris lah ya, santri. Pendidikan by design maksudnya apa? Maksudnya adalah pendidikan yang benar-benar telah disiapkan atau direncanakan oleh Allah. Jadi bukan sesuatu yang instan. Karena apa? Sesuatu yang instan itu pasti tidak baik. Pasti tidak baik. Makanan instan pasti nggak baik. Misal mie instan itu, mie instan nggak ada baiknya, nggak ada baiknya mie instan. Apa? Menyebabkan penyakit lambung. Betapa banyak santri yang lambungnya sakit, akhirnya tipes. Kenapa? Karena suka mie instan. Kemudian bumbunya juga menyebabkan rusaknya kesehatan, kolesterol, bahkan kencing manis, karena instan. Jadi sesuatu yang instan tuh nggak baik. Makanya jangan suka yang instan-instan, pasti jadinya nggak akan baik. Karena tidak mungkin sesuatu yang hasilnya baik itu tanpa melalui satu proses yang panjang, nggak mungkin. Karena apa? Untuk mendapatkan hasil yang baik perlu perencanaan, perlu persiapan, perlu pemikiran, perlu curahan tenaga. Jadi jangan pernah berpikir untuk menjadi santri yang bisa bermanfaat, yang mempunyai ilmu yang cukup dengan instan. Nggak mungkin. Apa? Nggak pernah serius mengikuti kajian, mengikuti pelajaran, cukup nyontoh tulisan temannya. Jangan pernah berharap untuk menjadi santri yang mempunyai kualitas. Nggak ada. Semuanya tidak bisa instan. Paham tum? Nah, demikian juga Allah mendidik manusia agung yang menjadi rahmat untuk semesta alam ini dengan pendidikan by design, pendidikan yang sudah direncanakan oleh Allah jauh hari sebelumnya, bahkan sebelum baginda Nabi Muhammad dilahirkan di dunia. Apa buktinya? Nah, kan begitu. Buktinya apa? Maka harus didukung dengan dalil, baik itu dalil akli maupun dalil nakli, sehingga tidak asal bicara, tidak asal berpendapat. Apalagi ini persoalan Al-Quran. Dasarnya apa? Sehingga dikatakan Allah telah merencanakan dengan baik pendidikan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama buktinya adalah Allah telah menciptakan Nur Muhammad sebelum Allah menciptakan segala sesuatu. Sebelum Allah menciptakan segala sesuatu, Allah telah menciptakan Nur Muhammad. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Jabir bin Abdullah Al-Ansari di dalam Maulid Simtud Durar. Baca santri Simtud Durar ya, bacaan bab yang kelima. Di situ kalian mendapatkan, apabila kalian betul-betul serius memperhatikan, apa itu? Yaitu pada saat sahabat Jabir bin Abdullah Al-Ansari bertanya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui satu kalimat, qultu ya Rasulullah bi abi wa ummi.
aku berkata, kata sahabat Jabir kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bi abi wa ummi, demi ayahku dan ibuku. Kata sahabat Jabir, apa itu? Akhbirni an awwala syai'in khalaqahullahu qoblal asya. Wahai Rasulullah, jelaskan kepadaku tentang sesuatu yang pertama kali dicipta oleh Allah sebelum Allah menciptakan segala sesuatu yang ada. Ini pertanyaan sahabat Jabir kepada Rasulullah. Maka Rasulullah kemudian menjawab, qala ya Jabir. Rasulullah bersabda, wahai Jabir, innallaha khalaqa qoblal asya, sesungguhnya sebelum Allah menciptakan segala sesuatu, Jabir, yaitu nura nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam min nurih. Sebelum Allah menciptakan segala sesuatu, wahai Jabir, kata Rasulullah, sesungguhnya Allah telah menciptakan nura nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah telah menciptakan nur nabimu, wahai Jabir, yaitu Nabi Muhammad, min nurih, dari nurnya Allah. Nah, ini para santri, baginda Nabi menyampaikan bahwasanya sebelum Allah menciptakan segala sesuatu ini, Allah telah menciptakan nur baginda Nabi Muhammad yang berasal dari nurnya Allah. Allah telah menciptakan cahaya Nabi Muhammad yang berasal dari cahaya Allah sebelum Allah menciptakan segala sesuatu. Fahimtum? Ini salah satu bukti bahwasannya Allah telah merencanakan, mendesain jauh-jauh hari sebelumnya, sebelum baginda Nabi dilahirkan di dunia ini, pendidikan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi betul-betul dipersiapkan oleh Allah. Kemudian apakah ada bukti lagi? Ada bukti lagi, yaitu di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Hakim, yaitu hadis dari sahabat Umar ibnul Khattab, yang mana dikatakan di dalam hadis tersebut bahwasannya pada saat Nabi Adam alaihissalam melakukan perbuatan dosa kepada Allah. Pada saat Nabi Adam ada di mana? Di syurga. Pada saat Nabi Adam melakukan kesalahan yang pertama kalinya kepada Allah, maka kemudian Nabi Adam menyadari kesalahan beliau dan beliau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat Nabi Adam memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Nabi Adam menyatakan kalimat, ya Rabbi as'aluka bihaqqi Muhammadin. Wahai Allah, wahai Tuhanku, aku memohon ampun kepadamu bihaqqi Muhammadin, yaitu dengan kebenaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam memohon ampun, berdoa kepada Allah dengan menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Allah bertanya kepada Nabi Adam, ya Adam, wahai Adam, wa kaifa arafta Muhammadan walam akhlaquhu. Wahai Adam, bagaimana kamu bisa mengetahui tentang Muhammad padahal aku masih belum menciptakan dia? Allah bertanya bukan karena Allah tidak tahu, tetapi Allah bertanya kepada Nabi Adam agar supaya kita ini semua mengerti apa jawaban Nabi Adam alaihis salam. Wahai Adam, bagaimana kamu tahu
tentang Muhammad padahal aku masih belum menciptakan. Maka kata Nabi Adam alaihissalam, para santri dan para pendengar di rumah, ya Rabb, wahai Tuhan, wahai Allah, pada saat engkau menciptakan aku dari tanah, kemudian engkau meniupkan ruh ke dalam jasadku sehingga aku menjadi hidup, maka saat itu aku mengangkat kepalaku, ya Allah. Saat aku mengangkat kepalaku, aku melihat di arsy-Mu, di situ tertulis kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka sejak saat itu, ya Rabb, wahai Tuhan, aku memahami bahwasannya siapapun yang namanya bersanding dengan namamu, pasti engkau begitu mencintai orang itu. Maka Allah menjawab, ya Adam, wahai Adam, apa yang kamu sampaikan itu memang betul. Tidak ada siapapun yang paling aku cintai melainkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kemudian Allah menyampaikan, laula Muhammadan ma khalaqtuk. Kalaulah bukan karena Muhammad, wahai Adam, tidaklah aku menciptakan dirimu. Nah, para santri dan para pendengar di rumah, dua hadis ini merupakan dalil yang bisa digunakan sebagai dasar yang menyatakan bahwasannya Allah mempersiapkan jauh-jauh hari sebelum baginda Nabi dilahirkan di dunia. Pendidikan baginda Nabi telah disetting sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama, yang dimaksud pendidikan by design oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua, apa? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah direncanakan oleh Allah. Beliau yang pertama, pendidikan by design yang pertama, nur Nabi telah dicipta sebelum Allah mencipta segala sesuatu. Yang mencipta segala sesuatu. Kalian bisa lihat di Simtud Duror. Hafalkan. Kemudian yang kedua, yang dimaksud pendidikan by design oleh Allah. Ini perhatikan. Allah kemudian menciptakan baginda Nabi berasal dari nasab keturunan orang-orang mulia. Dari nasab manusia mulia. Siapa? Abdullah. Siapa ini? Ayah baginda. Nama Abdullah berarti hamba Allah. Maksud hamba Allah adalah seorang manusia yang betul-betul mengabdi hanya kepada Allah. Hidupnya diabdikan hanya kepada Allah. Sedangkan ibu beliau bernama Aminah, yang berarti amanah, dipercaya. Kemudian kakek beliau yang bernama Abdul Muttalib. Abdul Muttalib adalah tokoh yang sangat disegani di zamannya. Beliaulah yang mengurus Masjidil Haram. Beliaulah yang mengurus Ka'baitullah.
yang memegang kunci Ka'bah, yang selalu memelihara Ka'bah, yang selalu menyambut kedatangan tamu-tamu yang melaksanakan haji ke kota Mekah. Inilah kakek Rasulullah. Beliau bukan orang kaya, beliau orang sederhana, tetapi beliau mempunyai kedudukan yang mulia, yang tinggi di tengah-tengah kaum Arab jahiliyah yang ada di kota Makkah. Sehingga nama Abdul Muthalib tidak hanya dikenal di Mekah saja, tetapi dikenal sampai keluar kota Mekah. Dipersiapkan oleh Allah. Tidak dilahirkan baginda Nabi itu melalui rahim dan mani manusia yang tidak punya kedudukan mulia. Beliau lahir dari manusia-manusia yang mulia dan dimuliakan oleh Allah. Bagaimana tidak mulia? Abdul Muthalib mempunyai tugas untuk mengurus tempat yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian yang ketiga, pendidikan Allah by design. Apa itu? Yaitu pendidikan melalui penempaan kepribadian Rasulullah. Nah, para santri dan para pendengar di rumah, inilah yang Habib bisa katakan, ayat yang pendek ini tidak cukup apabila hanya kita jelaskan sekelumit. Oleh karena itu, model pendidikan oleh Allah kepada baginda Nabi, model yang lainnya insya Allah akan Habib Isa jelaskan hari Selasa. Tetapi Habib Isa minta apa yang dijelaskan hari ini jangan sampai hilang begitu saja. Pada saat hari Selasa Habib Isa menjelaskan lanjutannya, maka yang hari ini sudah kita pelajari kalian harus betul-betul ingat, agar supaya nyambung dengan penjelasan berikutnya. Masih dua yang Habib bisa jelaskan, yaitu Allah sebagai pemberi risalah dan Nabi Muhammad sebagai penerima risalah. Masih belum menjelaskan tentang risalah atau yang dibawa oleh baginda Nabi, dan belum menjelaskan lingkup dari risalah kenabian dan kerasulan. Masih panjang bahasannya, ya. Ya, mudah-mudahan manfaat. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni saudatuka ma 'allamtanihi farduduhu alayya inda hajati ilai. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad.